Kembali lagi, saya sudah sehat, alhamdulillah. Sebenarnya 70% lah. Tapi saya coba karena kenapa guys, gue sedikit sharing. Problem perut gue mempengaruhi pernapasan dan diafragma gue. Jadi gue ngomong gak bisa banyak. Gue ngomong gak bisa keras gitu. Jadi gak enak lah kalau podcast nanti ngeganggu. Kualat framing. Kok ketawa? Nah buat orang-orang di luar sana yang ngetawain orang sakit, Gue gak ngetawain. Tuhan memberikan dia rasa coba. Jangan. Cobain rasanya gimana gitu. Astagfirullahaladzim. Biar tahu rasanya. Orang gue ya sama, kan? gak. Biar nyobain rasanya. Itu was a disrespectful ini ya. Insyaallah. Oke, kita hari ini mau ngobrolin lagi EPL. Hari ini gabungan review dan preview untuk Game Week 21 dan preview 22. Banyak tim-tim besar yang seri nggak menang. Yang menang hanya a few tim aja. Yoi. Jadi kita mulai dan kebetulan hari ini line up agak berbeda ya karena Basyat lagi nggak ada off, Ali juga lagi ketemu legend, Yes. legend dia yang Siapakah katanya legendnya? sangat ikonik. Semoga Emil Basya, Heskey. semoga Basya tenang di sana ya kita. Semoga ya. Astagfirullahaladzim. Semoga tenang, semoga dia nggak stres, semoga dia nggak pusing. Iya. Si Ali kira-kira ngobrol apa sama Heskey? Enggak. Oke, hari ini gue baru ngerasain sih bagaimana berantakannya kan kalau adanya orang. Anda mau jadi host? Enggak. Oke, hari ini gue temenin sama Amrabat, ada Karim dan Doli. Ya. Kita mulai aja ke game yang pertama. Ini ada tim yang struggling untuk mempertahankan form, bukan form yang baru mereka punya, form yang mereka punya tahunan. Tim yang 4-5 tahun terakhir menjadi raja di Inggris tapi struggling, benar-benar struggling untuk get back up kembali ke ritme yang biasa gitu. Tapi belakangan mereka sudah dapat ritmenya, dibantu oleh winger-winger cadasnya seperti Savio, dan akhirnya salah satu wonderkid mereka, Foden juga step up. Nah, apakah menurut kalian ya, apakah baliknya KDB dan Foden ini cukup? Oh, tidak. Mengingat belum ada Rodri kan? Tidak. Apakah cukup untuk mengembalikan ritme untuk City ini? Yang dikatakan ritme adalah 3 points every week. Ini ritmenya City nih. Nah, apakah cukup yang pertama? Yang kedua, kita tahu center back mereka somehow disorganized. Some of them juga banyak yang udah decline kualitasnya. Tapi yang masih prime juga disorganized gitu. Nah, apakah disorganized backline ditambah Foden sama KDB yang on form dan Savio ini cukup untuk mendapatkan ritme yang dulu ada? Gitu. Ya, silakan Pak Karim. Oh Ya, iya. kalau mau ngambil ngantri ada di sana kartunya. Oh iya. Mungkin kalau dari saya, ini kenapa jadi medok gue? Oh ya, mungkin kalau misalnya dari gue susah banget buat City nge-keep 3 poin terus tiap game karena problemnya menurut gue bukan dari attack-nya. Ya. Problem bukan dari attack, tapi dari bagian defender ke midfield. Iya. Dimana line di situ mereka itu hancur banget. Buat passing the ball ke sananya itu susah. Dimana mereka butuh apa sih sebutannya kalau yang ini? DLP. DLP. Iya. Deep Playing Playmaker. Di playing playmaker. Mereka butuh itu di situ. Jadi masalah gue bukan on the ball Rim, gue liatnya ya. Menurut gue, dan ini gak cuman attack defensive atau midfield ya. Off the ball ada masalah yang benar-benar kuat yang jujur pas gue nonton Brentford gue kaget separah apa off the ball positioning mereka. Nah itu balik lagi yang kata oleh organisasi kan. Jadi menurut gue bukan satu alasan, bukan satu reason kayak KDB atau Fabinho balik gitu. Jadi ada kehilangan mental strength yang mereka biasa punya gitu. Itu kan disiplin, itu organisasi gitu. Itu bukan skill, bukan on the ball. Jadi menurut gue it's rumit. Pep juga kelihatannya abis lagi ada masalah di rumah tangganya. Ya. Wajar. Ngomongin soal mental ini nggak jauh daripada pep talk. Walaupun nama pelatihnya Pep, tapi memang pep talk. Yes. Mungkin ada pep talk yang nggak efisien atau ada apa ya? Ada suatu problem ruang ganti lah. Nah, kita sekarang sorot si Pepnya sendiri, pelatihnya gitu. Di umur pernikahan 30 tahun, ini walaupun off the pitch ya, tapi ini berkaitan sama kondisi personal orang gitu. Di umur 30 tahun harus bercerai. Terus yang kedua apa ya? Bayangkan lo mendapatkan segalanya setengah hidup lo, terus tiba-tiba lo diuji untuk runtuh gitu. Mungkin nih
suatu hal yang mengganggu psikologi dia gitu. Sampai dia garuk-garuk palanya, sampai kelihatan lah bagaimana dia nunjukin kalau ini orang frustrasi gitu. Malah bisa gue ngeliatnya lebih ke depresi gitu. Tapi oke lah, dalam sepak bola kita bilangnya frustrasi gitu. Lu setuju nggak kalau memang ini semua berkaitan sama psikologinya Pep juga? Itu ngaruh sih. Clear. Baru tahu, maksudnya ternyata jawabannya somehow decline City yang ekstrim itu rumah tangga dia lagi kacau. Jadi Sampai anak kecil minta tanda tangan diomel-omelin. Oh gitu. Ngapain lu? Iya. Kayak gini lu sekolah, ngapain ngejar-ngejar orang minta tanda tangan ini? Enggak, soalnya itu kan yang anak kecil kan, karena anak kecil berkali-kali minta ke Pep, dan Pep enggak lah, ini buat lo jual nih. Ya udah biarin deh. Iya, ini bisnis nih jatuhnya, lo harusnya sekolah cari duit yang benar. Agak ngawur dia. Iya. Sebenarnya pas sama pepatah, bos yang jahat di kantor adalah bos yang tertindas di rumah tangganya. Nggak, maksud gue dari situ menurut gue baru kelihatan bahwa tadi gue bilang faktor kan, tadi gue bilang nggak satu, bukan kehilangannya Rodri, bukan kehilangan Dari mana DB. itu quotes, by the way? Sendiri dari Red Sea Story dan saya Gak tadi mungkin. ngobrol. Masa sendiri? Keren Parah anjir. Jadi menurut gue obvious lah, it's a tough period for Pep yang bener-bener dicoba. Timnya juga kayaknya nggak ada mental strength-nya untuk pull through. Ya let's see, menurut gue nggak bakal comeback yang langsung linear naik ke atas gitu. Bakal struggle, cuman kita lihat lebih baik gitu. Di match selanjutnya mereka akan diuji melawan salah satu tim promosi yang bisa dibilang kurang meyakinkan juga, yaitu Ipswich Town, The Tractor Boys. Nah, kira-kira di sana nih, di kandangnya mereka, di kandangnya Ipswich, bisa nggak nih? Karena kandangnya Ipswich ternyata bukan kandang yang mudah juga. Betul. Gitu, kan, Saya merasakan. Saya juga merasakan. Yes. Bukan kandang yang mudah. Mampu nggak kedua tim biru ini, si biru muda ini mendapatkan 3 poin gitu? Ya, aslinya lo harus ngeliat dari match Brentford, di mana Brentford ini 90 menit, gue nggak tahu, mereka kayak doping deh menurut gue. 90 menit kuat loh. Iya. 90 menit nih mereka nih ngepresnya, apanya itu nyusahin banget. Bener-bener nyusahin. Dan gue ngerasa Ipswich nggak beda jauh. Ipswich kan mainnya kan, saya mau lawan City, saya mau lawan Liverpool. Dia nggak ada urusan. Saya mau lawan Arsenal, nggak ada urusan. Ting tulus dia. Kita sama-sama makan roti nih kondisi kan. Iya. Mereka nggak makan nasi kan. Iya. Kita sama-sama makan roti. Tapi mungkin dari perspektif gue agak lebih berbeda kalau kita bandingkan dengan Brentford, karena Brentford mengandalkan mid block, di mana apa sih? Brentford mengandalkan mid block yang mana banyak sit, lebih banyak nyantai gitu. Secara defense tuh rest gitu kan. Sedangkan kalau Ipswich tuh banyak keluar, banyak press, man to man, high press, dan ini menurut gue bisa jadi makanan empuk buat City mengalirkan bola sebenarnya gitu. Menurut lu gitu nggak? The usual City makanan empuk sih. Cuman kita ngelihat City 10-15 game terakhir bangun dari belakang aja berat, ya kan? Jadi menurut gue, again, bisa dimakan. Menurut gue bisa dimakan. Sama energinya di home kan, bisa dimakan dengan energinya. Kita ngelihat apa yang terjadi waktu mereka main tandang lawan Bournemouth, kalau nggak salah, yang Rico Lewis kartu merah. Ya. Itu kan kalah di energi juga. Benar. Jadi let's see lah. Gue belum lihat perkembangan masif di pembangunan dari belakang dari City, jujur aja gitu. Rico Lewis tuh is not the man for the job. Emang gue udah gak main juga, jarang main. Rico Lewis gue ngerasa nih, kenapa simple, fisiknya dia ini hancur. Fisik bukan fisiknya hancur, kekecilan aja. Kekecilan. belum mature. Fisiknya hancur, nggak bisa lu expect seorang Rico Lewis untuk ngebawa ininya kan, untuk ngebawa penyerangan mereka. Iya. Dimana mereka punyanya kan nanti mengganti Rico Lewis, siapa di ini gue lupa. Ya. Oh si. Apa dari physical aspek apa yang lo harapkan dari Rico Lewis? Untuk kalau misalnya dia jauh lebih kuat, buat megang bolanya itu jauh lebih enak. Contoh nggak? Contoh case-case-nya. Misalnya apakah aerial duel, apa ground duel? Ground duelnya. Apakah tapi Eating ground duel space. kalau kita ngomongin presiden, ada beberapa orang di posisi yang sama, beberapa pemain tanpa kemampuan ground duel yang baik, tapi bisa earn the place. Eating space-nya dia sih agak bermasalah. Eating space. Maksudnya ngedominasi space. Kalau kita ngelihat di pemain-pemain contoh Rice, dia bisa dominate suatu box karena jalan kakinya tuh besar. Iya. Ngerti nggak? Jadi covering space. Itu dia betul. Coverage. Iya. Saya setuju sama statement dari penasehat saya Pak Doli ya. Iya, saya setuju. Dan Rico Lewis itu nomor 10. Kalau perhatiin Rico Lewis itu nomor 10. Dia nggak bisa lo taruh nomor Originally dia profile dia nomor 10. Nomor 10. Sebenarnya Cara mainnya. mirip orang ya. Bukan menurut enggak. gue ya. Lu jangan bilang dia fullback, lu jangan bilang dia. Menurut gue lu ngomong dia fullback 10 juga salah, fullback juga salah. Soalnya menurut gue nih pemain yang jago aja.
Ini orang nggak ada Gini loh, posisi jelas sebenarnya. Pemain-pemain yang biasa dari akademi, pemain-pemain dari Premier League B, U18, U17, biasanya emang belum ke define banget posisinya apa. Gitu loh. Jadi memang ini tugasnya di masa di awal, di fase awal senior dia, sekarang di bawah Pep. Ini tugasnya Pep untuk ngedivine dia ini sebenarnya seorang apa. Nangkap nggak? Jadi wajar aja kalau pemain muda itu ntar di RB, ntar di CM, ntar di CDM gitu. Jadi it's a work in process menurut gue. Jadi untuk mendinai kualitas suatu pemain akademi menurut gue itu bodoh. Karena pemain akademi itu itu is the pride of the club. Itu yang pertama, ya kan? Pastilah. Yang kedua, it's a big safety net of the club. Kadang apa pemain-pemain yang kita belanjain, kita rawat, kadang cedera, mereka yang step up. Nangkep nggak? Jadi menurut gue untuk Rico Lewis, pendapat pribadi gue itu work in process. Ya, setuju. Ngerti nggak? Nggak bisa expect too much juga. Nggak bisa expect too much juga. Gak bisa expect too much. Tapi gue dan mereka nggak punya. Sekarang lo bandingkan sama kayak Walker, gimana? Oh iya mending dia. Cuman lo harus lihat di game-game awal City game week 1 sampai game week 3 lah. Itu Rico Lewis main. Rico Lewis bermain di nggak di nomor 6, nggak di nomor 8, nggak di bahkan nggak di right back. Dia bermain hitungannya right back, cuman dia main di nomor 10. Iya, tapi Itu paham works. gue. City bantai baby loh di situ loh. Iya. Kita ngeliat Haaland hat-trick. Sebenarnya kan itu yang dikatakan inverted fullback, ya kan? Inverted fullback itu nggak harus jadi CDM. Yes, pastilah. Inverted fullback bisa jadi nomor 8, bisa jadi nomor 10, ngerti nggak? Nah, jadi sebenarnya dia right back yang mampu invert dan memberikan memberikan support di ruang ketiga, di lini ketiga gitu. Sebenarnya gitu. Ya. Nah, jadi untuk lawan Ipswich bisa lah ya City ya. Ya insya Allah dengan adanya Marmush mungkin bisa ada perubahan. Nggak bakal main. Omar By Marmush. the way kita harus ngomongin. Kurang ajar nih tim. Gila, enak ya. Iya. Enak ya. Victor Reis. Langsung 3. Iya, Omar Marmush. Terus Abdul Qadir Kusanov. Abdul Qadir. Namanya asik juga Abdul Qadir. Ovi kayak Habib, Ovi. Hah? Ovi kalau bahasa Aviar keturunan siapa namanya dia? Abdul Qadir. Abdul Qadir. Iya. Ovi Kadirov. Enggak, Abdul Qadir space Kusanov. Kusanov. First name Abdul Qadir, last name Kusanov. Berarti dia keturunan Kusan. Hasan. Gila nih orang. Bener. Iya. Bener, itu bahasa Aviar namanya. Ilmu. Kusanov. Itu bahasa negara mana emang? Hasan. C-nya. Ya, pecahan Soviet sono yang dimasukin Islam. Gitulah. Asik. Bener tapi. Asik. Pokoknya yang ada OV-nya berarti the descendant of keturunan. Zuriyahnya gitu. Udah. Jadi turunan lo Amrabatov. Cuman itu balik lagi ke situ. Itu juga tuh. Ini agak nggak fair nih tim menurut gua. Dia kondisi berarti dia ngerasa charge dia 130 ini nggak ada ngaruhnya benar-benar sama dia. Sebenarnya tolak belakang sama asumsi kita apa yang mereka lakuin di summer. Iya, Saya kira makanya. asumsi kita mereka nggak berani spending di summer karena A B C D. Ternyata dipatahin semua di sini. Justru di tim minggu lain pertama. nggak kerja apa-apa. Nggak tahu mereka pikir tadinya. Mungkin ya menurut lu gimana? Tadi mungkin mereka manajemen City mikir, squad yang sekarang tuh bisa nih survive sampai end of the season gitu. Ternyata enggak. Ya mereka itu kan menurut gua agak lazy. Patronnya aja Walker abis, Rodri Pep ini kan cedera. agak lazy. Tim coach playing ini dia merasa sistem agak di lazy. atas pemain, tapi dia kehilangan Alvarez, dia kehilangan dari Mahrez itu udah salah total. De Bruyne sama Foden gone, kakinya Gundogan masih diambil lagi, gue nggak ngerti sama Pep. Tapi kalau ngelihat kemarin sama Brentford, gue bingung City nggak bisa close the win, bisa di comeback. Karena keistimewaan itu Mbomu Bisa. Fokus itu. Lack of focus tuh Mbomu di luar akhir-akhir biasa. capek. Terus Savinho kalau nggak maruk di akhir menang harusnya menang City kalau Savinho nggak apa. Tapi nggak fair lah kalau kita Maruk. pointing ke Savinho karena nggak ritmenya City ini belakangan karena Savinho juga. Iya. Mulai Nah, bangun ini di di game depan lawan gara-gara di game Savinho. lawan apa? Brentford. Tapi ya tadi lo ngomong apa tadi? Pep kenapa? Enggak, mungkin dia berpikir squad yang ada di summer kemarin. Iya, nah, squad iya. yang ada ini bisa bertahan. Dia terakhir. lazy, menurut gue di transfer market kemarin lazy karena dan selfish, complacent, udah merasa Atau cukup. iya. Udah gatunya rumah tangga kacau, hidupnya kacau. Doa-doa orang yang dikeselin sama dia dulu mungkin.
Nah, dia Mourinho. Mourinho dan Ibra dan lain-lain yang enak-enak tuh, Eto'o, siapa lagi? Denek. Nah, akhirnya dia merasa nggak bisa, gue harus apa? Malah gue admire dengan behavior City yang cepat kayak gini ya. Gue setuju. Ngomongin soal behavior, ada tim yang pick up rhythm, pick up form, tapi nggak bisa jadi behavior, nggak bisa jadi habit, ngerti nggak? Chelsea FC yang 5 game terakhir hanya belum menang sama sekali, 3 seri 2 kalah. Oh, 3 poin. Ya, 3 seri 2 kalah. Dari 15 poin hanya menang 3 poin. Nah, terakhir lawan Bournemouth kemarin udah ngegolin di awal. Ya. Duo terbaik di EPL. Siapa? Jackson Palmer. Emang duo terbaik by stats. Mereka duo terbaik. Kita nggak pakai Iya. stat. Iya nggak pakai stat ya. Lo pakai hate rate, gue pakai stat. Nah itu duo terbaik di EPL, udah ngegolin di awal, tapi nggak bisa retain the game, Ya. nggak bisa retain the lead. Jadi harus diseriin lagi 2-2. Gimana nih? Kalau gue udah banyak ngoceh soal Chelsea. Cuma yang di sini biasanya kalau nggak ada gue nggak mau ngoceh. Coba Menurut gue, ya. ya gue bangun sedikit ya. Gue agak kaget sebenarnya soalnya kalau kita ngelihat 5 game ini dari Boxing Day on paper, ini game-game yang harusnya gampang on paper. Ada Everton, ada Ipswich, ada Palace, ada Bournemouth. Maksudnya bukan yang sangat susah gitu. Iya. Tapi Chelsea keluar dengan 1 poin. Setelah saya baca-baca pendapat pakar-pakar Twitter, menurut mereka ya banyak yang nyalahin in-game manajemennya pemain dan Maresca, ya kan? Menurut gua dan ini relate juga sebenarnya kenapa fans Chelsea sering bilang we are not in a title contender. Gua salah satu yang dari awal gue selalu bilang make sense, gue setuju karena Chelsea ngingetin gua sama Arsenal tahun pertama dia title contender. Ketahuan attacking firepower kuat, ada quality, cuman lack of organization, lack of discipline, and lastly lack of killer mentality. Iya. Kayak nggak bisa close the game gitu. Nah itu yang gue lihat terjadi di lawan Bournemouth. Babak 1 Chelsea dominate, sangat dominate. Itu bagus banget babak 1. Iya, babak 2 Jackson gue harus angkat beberapa kali miss chances di game kemarin yang harusnya easy kill the game. Terus akhirnya lengah, gue angkat Aca Empong juga. Semenyo dia ngelengah tuh, dia ngasih space. Tapi disikat dia sama nggak bakal kualitasnya. mikir Semenyo bakal shoot kan itu kayak kiri. Iya Ya, bener. Itu kualitas itu pure lah close dari banget. dari Gak mungkin dari itu orang nge-shoot Semenyo. tuh gak mungkin. Itu golnya Gak make keren. sense orang nge-shoot itu. Gila Semenyo kalau di MU asik. Jadi kill the game-nya ini nih yang kayaknya agak bermasalah Terus, gitu. Chelsea juga kenapa sayapnya itu tidak di-exercise untuk punya scoring trade gitu kayak misalkan tahun lalu Arsenal 100 gol tuh dari Saka sama Martinelli. Iya. Iya kan? Ya walaupun 100 gol Odegaard. 0 trofi ya, tapi kita nggak ngomongin trofinya kan, kita ngomongin kenapa lo harus Chelsea berpatok ke Jackson gitu. Soalnya emang Madueke jujur aja lagi nggak Nggak, perform. maksud gue trade Sebenarnya score, daripada biar gue jawab ya. Ini semua kepada setupnya Maresca. Maresca itu Atau kita gue Liverpool juga sama season ini. gue jawab. Dia dari Gue saya. jawab kenapa wingernya bukan motor daripada goal scoringnya kan, bukan goal getter gitu. Karena dia memakai winger sebagai wingback. Makanya lo kalau sering lihat kenapa Neto suka lebih rendah daripada Gusto atau Cucurella lebih tinggi daripada Sancho gitu, karena memang dia memakai si wingernya sebagai wingback. Itu juga yang menjadi jawaban kenapa Felix dan Palmer tidak bisa main bersama. Karena kedua dari mereka nggak akan pernah bisa main di pinggir. Ya. Felix dan Palmer nggak akan pernah bisa di Chelsea main di pinggir, karena kalau lo main di pinggir lo punya tanggung jawab untuk Defensive duties. defensive duty yang tinggi banget gitu loh. Nah itulah kenapa lo nggak banyak goal contribution daripada sisi flank, kebanyakan dari center. Jadi secara sistem memang diarahkan Ya, untuk sekarang Nico lo kalau Jackson. lihat data semua gol Chelsea itu dari 3 nama, dari Enzo, Palmer, Jackson. Ya. Gitu. Dan si Sancho Tapi ini sama work in Nico- process ya, sementara kayak gitu. Sancho sama kedua wingernya support aja. Nah menurut gue Sancho relatively very good game. Bayangkan aja dengan sistem yang begitu, Sancho yang dikatakan tidak mau defense, dia bisa klop di sistem yang gue baru katakan tadi. Ya. Sistem yang wingernya itu wingback gitu. Jadi bayangkan, ya itulah kualitasnya kan. Tapi perlu dikasih scoring trade ya menurut gue. Iya perlu. Kayak Ini lo kan kalau gua- when you got the chance. Gue hanya menjelaskan Iya apa iya. yang ada. Jadi secara sistem memang di depan
mereka lagi tidak ada gitu. Iya. Yang lagi cover di depan tuh Iya. sih. Ini Paule banyak yang nyalahin Jackson kan. Banyak kayaknya fans Chelsea yang amarahnya ke Jackson karena di babak 2 beberapa Gua nggak kali setuju chance nggak masuk. Tanggapannya dari Paule sendiri gimana? Kok saya jadi host ya? Tapi banyak pakar yang ngomong. Karena kalau nggak ada yang, kalau Chelsea kalau nggak ada yang nanya nggak ada yang jawab, dan nggak mungkin gue nanya, gue jawab Nah, sendiri. ini kemarin banyak pakar yang juga yang ngomong kalau itu salah satu game terbaiknya Nico sebetulnya. Dia cuma unlucky aja kemarin. Iya betul. Dari work rate-nya, dari dia. Gue nggak pernah kecewa sama Nico, jujur aja. Jarang banget gue kecewa sama Nico. Karena kenapa, setiap game dia nunjukin kalau dia ini pekerja keras, defensive duty-nya selalu dia jalanin. Dan ada 1, 2, 3 hal yang memang spesialisasi dia dan dia jarang fail. Contoh menjadi tembok ya untuk wall pass, itu dia nggak pernah, jarang banget fail. Terus main sebagai pivot di mana dia hold up ball, turn, bawa bola, ngerti nggak? Itu dia jarang fail. Jadi ya tapi memang problemnya lo kan striker, lo harusnya golin. Gue setuju. Nico belum punya itu secara maksimal gitu. Tapi di luar itu gue happy sama dia. Belum lagi khususnya kemarin bagaimana dia memberikan pas ke Palmer, itu spesial banget pasnya. Gitu, jadi keren. Dan Nico ini dibanding Drogba di season 1 bagusan Nico. Gitu loh. Season satunya. Season 1 Drogba sama Nico bagusan Nico. Season 1 Drogba. Sama Nico bagusan Nico. Nico season 1 ini. Enggak, kemarin. Dan ini most likely lebih bagus lagi. Season 1 Drogba 2004-2005. 2004-2005. Juara Premier League. Apa sih? Sebagai striker. Iya kan. Ya oke. Drogba. Gue nggak bilang, gue nggak nyebut Nico lebih jago daripada Drogba loh. Tapi ada bedanya. Drogba tuh golin when it matters. Kalau Ini Jackson ya statistik golin wise aja. maksudnya. Apa? Statistik Wow, wise. asyik kan sama dia. Statement kan? aja. Gue kurang setuju sih. Ini berdua gak asik nih. Lu nggak bisa nggak setuju sama kuantitatif. Kuantitatif tuh angka, lu nggak bisa nggak Nggak, setuju. kalau Drogba season pertamanya lebih di rotate, iya. Gue nggak. Pokoknya seorang yang lu bilang jelek lebih bagus daripada season pertama Drogba. Itu aja faktanya. Dan kita harus ingat juga Jackson gak dibeli untuk Dan jadi nggak pakai striker utama. penalti. Karena penalti diambil sama Palmer semua. Iya, dia gak dibeli untuk jadi striker utama juga sebenarnya. Iya. Bukan harga yang Iya. Dan dia gimana-gimana. awalnya bukan striker, dia awalnya winger. Iya. Gitu. Jadi gue nggak pernah bete sama Jackson, tapi kalau board nggak beli striker lagi baru gue bete. Kalau gue bete sama Jackson mah enggak, harganya murah, ya kan, reliable, pekerja keras. Kenapa gue harus bete sama Jackson? Nah, Paule, sebenarnya ada keresahan juga. Ini yang gue kaget ya. Soalnya di on paper cadangan Chelsea nama-nama hebat semua. Cuman ada keresahan bahwa ada ketimpangan dari quality di cadangan. Ya. Yang banyak bilang Jackson perlu ada replacement yang selevel dan Ya kalau lain-lain. striker jelas lah. Karena Giu belum ready kan. Giu mungkin ready 1-2 tahun lagi. Giu itu 17 tahun. Bayangkan setahun lalu apa 2 tahun lalu dia masih main di GBK. Oh iya. Tahun lalu gue Ada yang nonton nggak? Berapa tuh? nonton gak ya? Gue Ada gak yang nonton, ketemu nggak? gue Iya. gak nonton Spanyol kayaknya. Nggak nonton. Semudah itu gitu loh. Lu nonton? Giu. Iya. Giu nih siapa? Nah, dan kedua mereka memang tim B ini bagus di tempatnya. Di mana sih tempatnya? Conference League. Conference League. Yes. Di saat dia dibawa ke PL, mereka kurang, mereka nggak mampu gitu loh. Di saat Tapi dibawa- menurut gua ini proses yang baik. Karena yang pertama, mampu nggak menurut lu Chelsea bangun dua tim dengan kualitas yang sama untuk Premier League? Tidak. Nggak mungkin. Karena udah dilihat di EFL. Dari financial aspek nggak mungkin. Di EFL sudah terbukti. Apa? EFL Chelsea dengan tim B. Kalau tanpa tim A-nya masuk di babak kedua, apakah menang? Iya. Iya. Iya nih apa ya? Ini gue yang ngomong. Oh iya, oke. Nggak sih dari tadi Gua saya lagi- pengen ngomong dari tadi. Saya nungguin. saya lagi ngomong kalau tim B-nya ini nggak mampu. Oke. Apa nggak kualitasnya nggak sama tim A. Yes. Karena nggak mungkin secara financial, Yes. secara manajemen, tim manajemen, nggak mungkin lo misalnya punya 2 bintang Nggak bisa yang satu kualitas cadangan, nggak bisa, nggak akan pernah bisa sama, ngerti nggak? Tapi paling nggak di tempatnya dia matters, misalnya di Conference League dia perform. Tahun depan, ya kalau Champions League menurut gue berat. Tapi misalnya Europa League gue yakin bisa. Nangkap nggak? Oke. Tapi kalau Champions League ya it's a problem, harus diaduk lagi sama tim A Yes. gitu. Oke. Saya mau bertanggapan dikit. Menurut saya simpel. Saya kurang suka ngomong saya. Menurut gue ini simpel. Oke. Jadi Chelsea projectnya tahun ini kalau bisa top 4. Bukan kalau bisa, targetnya top 4. Targetnya top 4. Gue nggak ngeliat Kalau bisa 1, minimum 4. minimum 4. Gue nggak ngeliat ini tim yang bisa seperti itu. Karena simpel. Lo 5 game. Menurut gue ini yang harus dipertanyakan adalah Maresca. Iya.
Lo 5 game yang harusnya dapat 15 poin. Oke, enggak usah 15 poin deh, 12 poin. Oke, enggak usah 12 poin deh, misalnya 9 poin. Oke, enggak usah 9 poin deh, 6 poin. Oke. Enggak ada. Iya. Kalau nggak sendiri menang gitu, nggak ada. Iya. Ini cacat nih betul tim. betul. Emang kalau kita berpendapat dari 5 game terakhir ya, gue juga bisa berpendapat kalau berdasarkan 5 game terakhir, MU harusnya nggak bisa lolos relegasi. Damn. enggak lah. Gua. Enggak, kalau kita ngomong 5 game terakhir, tapi kan gue nggak begitu. 5 game Gue terakhir. nggak ngomong Nggak apa-apa. Gue nggak. Ada yang trennya begini, ada yang begini. MU kan MU nggak begini juga, cuma nanti kita save. Iya. Gue nggak. Saya nggak nyerang loh. Dia nyerang duluan loh. Gue nggak ambil pola lo. Gue nggak ambil formula iya, lo. Karena gue orang bijaksana. Gue nggak akan nilai suatu Orang game. yang nyerang karena lagi ketemu. Menurut gue ini tim nggak layak ada di top 4. Menurut gue ini tim urgensi permainannya nggak ada. Nggak ngerti tempo lo di saat menang seperti apa. Nggak ngerti. Dan menurut gue orang-orang yang bilang beli pemain banyak ngaruh, nggak ngaruh ternyata. Lo beli pemain. Siapa yang bilang beli pemain banyak ngaruh? Anda. Siapa? Anda nomor 1. Anda bahkan ingin mengadu tim B Anda dan tim A saya. Memang. Hah? Anda masih pede dengan itu? Pede. Astagfirullahaladzim oleh. Nggak lu kayak MU lagi gimana? Tim lu 80 nih menit lawan apa, Rim? Southampton digebukin. Tim lu nih apa, Rim? Sebentar. Nggak jujurnya tim lu nih apa? Nggak, kita lagi bahas Chelsea dulu yuk. Ayo. Jadi nggak, apakah kan ada yang banyak ngomong in game management Maresca. Nah itu penting tuh kita bahas game management. Kan gue udah gini, kalau lu mau banter gue boleh, dan gue sudah banter diri gue bilang tim B-nya gak setimpang. Tim B gak bakal mampu di PL. Emang beli pemain sebajak itu menang? Ya gak juga. Iya, Ya gue nggak kan? banter, gue mempertanyakan. Nah kita masuk ke poin selanjutnya adalah in game management yang menjadi kendala di Chelsea. Pastilah. Ini gak ada urusannya sama transfer, Rim. Ini urusan daripada tactical Gue gak mau bahas setupnya. transfer. Apa lu bahas? Yang mau gue bahas adalah kok bisa sih Maresca berubah. Maresca nih berubah. Taktik lo yang awal-awal hilang semua. Gak hilang. Kebaca. Kebaca, bukan hilang. Gak dipakai. Apa yang gak dipakai? Gue dibilang berkali-kali. Lo mau lihat We were Chelsea the playing the best. same style week in week out. Lo mau lihat Chelsea the best adalah nonton Chelsea lawan Brighton. That's the best Chelsea. Karena Brightonnya keluar. That's the best Chelsea. Brightonnya keluar, bos. Nggak, cuma lu nggak bisa. Lo kalau nilai game, lo harus lihat aspek lawannya juga. Oke, Lu ini lima- berarti lu lima sebentar. game- lima game lawan Brightonnya Berarti keluar. sebulan terakhir apa yang buat Chelsea masuk ke bubble ini? Karena kan sebelumnya Nah, ini atraktif. kan mau dijawab. Apa menurut lo? Doli udah ngasih pointernya. Karena gue mau jawab. Salah satunya kemampuan Maresca yang harusnya ganti pemain di waktu yang tepat, dia suka tunda-tunda. itu betul. Itu aneh, Ya, suka nunda-nunda. Lo tahu? Dan mungkin Yang penonton kedewasaan pemain juga tahu ini momen di game momen apa, waktunya kita setup seperti apa. Ya gimana ya? Terus kedua, Joao Felix ini masa cadangan? Kalau nggak ke MU lah. Kan gue bilang nggak bisa main bareng tadi. Allah, Felix MU. Gimana itu Agak mengakomodir Felix First of gimana? all, Di highlight player. Nah, ini podcast ini udah mulai nggak rapi ya pada sekarang. Saling ngomong apa ya? Hah? First Gimana? of all, pertama ya, ini adalah konsekuensi mengambil pelatih muda. Konsekuensi kayak gini, pelatih muda juga butuh learning curve, ya. Dan kita sebagai objek daripada atau subjek daripada learning curve-nya. Nangkap, Mak? Di saat dia nyoba A gagal, ya Chelsea yang kena gagal. Satu itu. Kedua, ini adalah konsekuensi membangun tim U23 di mana nggak ada leadership di sana, nggak ada experience di sana. Oke. Yang ketiga, ini yang paling parah menurut gue adalah bagaimana pemain Chelsea ini mendefine game. Game tuh mau ngapain? Itu mereka belum tahu. That moment. Nangkap gak lo? Apa Mau coba? dalam Nggak, dia bilang Tahu. nangkep. Apa coba? apa maksudnya? Iya, Ya, dalam pokoknya intinya. dalam momen ini arah game nih mau kemana? Kalau Rashford kan nggak dictate. Gue suka ngasih contoh Rashford. maksud gue? Rashford tuh nggak tahu nih menit berapa, Ya. nggak tahu dia. Tuh, jadi menit 1 sama menit 85 menurut mereka sama aja. Nah, ini yang jadi problem. Dan ini semua tanggung jawab daripada Maresca. Keempat, in game substitutionnya juga jelek. Dia selalu late substitution. Dia selalu nggak berani tarik Palmer. Palmer juga manusia. Dia main 60 menit, 65 menit, udah cukup ya udah. Betul. Udah bapuk bau ya udah tarik dong. Setuju. Ada Felix gitu. Jadi menurut gue ini banyak lah, ini kombinasi dari beberapa hal
yang kacau, ya udahlah, it's a process menurut gue. Tapi mendadak Tapi banget jujur aja, gue balik lagi sebelum gue tutup perihal Chelsea, kita ke match lain. Untuk top 4 apa enggak, menurut gue tim gue sangat layak untuk top 4. Top 4 layak. Juara sangat tidak layak seperti gue sampaikan berminggu-minggu yang lalu. Yes. Menurut gua Chelsea 5 atau 6 asyik lah. Hah? Chelsea 5 atau Sekarang 6 kita ke asyik. tim yang layak banget juara. Tim yang bener-bener the real title contender. Inti. Ya sudah siap. Ini tim inti ini. Itu adalah Arsenal yang baru saja menang lawan Spurs 2-1. Menang yang permainan ini ketiga gol terjadi di babak pertama, ya. Iya, pertama Son, habis itu dibalas oleh Gabriel dan oleh Trossard di babak pertama. Di babak kedua semuanya stale. Arsenal tetap dengan penyakitnya tidak mampu memberikan gol, menciptakan gol. Spurs juga ya ada Spurs being Spurs lah. Dengan gue nggak ngerti lah apa yang terjadi sama Spurs di babak kedua. Mereka masukin banyak cadangan yang berkualitas. Game-nya berubah Madison, juga. Johnson, mereka mencoba ada dominasi dari mereka, tapi mereka kesusahan juga. Besok Arsenal, tim yang gak mampu mencetak gol, akan ketemu tim yang gak mampu mencetak gol juga. Yaitu Aston Villa. Solusi, kalau Arsenal punya solusi set piece, Aston Villa punya solusi John Duran. Menurut kalian, mana solusi yang lebih efektif untuk minggu ini? antara Arsenal Antara apa? set piece dan John Duran. Gue set piece sih. Set piece, kita anaknya set piece ya. Kita kebetulan anaknya set piece. Karena kalau gue deg-degan tiap set piece. Iya. Gue ngeliat Arsenal enak gitu tiap set piece, di otak mereka kayaknya gol nih gitu. Ya kita buka Aston Villa 2 atau game kemarin lawan Spurs? Lebih kepada ini sih, kita langsung pointing aja ke real problemnya. Set piece. Mau sampai kapan Arsenal rely sama set piece? Apakah emang ini this is the new identity? Ya kan? Apakah ini sebenarnya plan B yang akhirnya ketagihan? Kita nggak tahu kan. Ya Sebenarnya ini plan B, tapi tiba-tiba kok enak ya? Udahlah kita gini aja gitu. Nah, ini mau sampai kapan? Dan apakah ada transfer decision untuk nge-solve ini? Ya kan? Apakah beli striker supaya permainan bisa lebih dinamis, atau beli center back yang jago heading supaya menebalkan lagi kemampuan set piece-nya kan? Nah, itu kira-kira gimana? Ini editor kenapa ketawa-tawa ya? Menurut gue dan gue yakin banget tidak ada di plan utamanya Arteta untuk menggunakan set piece sebagai identitas. Set piece adalah pelengkap. Pelengkap di saat ya apapun deh. Lo mau nggak punya pemain yang jago free kick? Mau kan? Ya udah kita menggunakan apa alat yang di depan kita yang kita bisa lakukan untuk menang. Tapi bukan plan utama. Plan utama adalah score from open play. Dan gua kalau kita ngomongin lawan Spurs, menurut gua itu sudah dilakukan dengan Arteta plan itu. Selalu kok lo nonton MU. Emang Arteta tidak melakukan pekerjaannya untuk make sure bola dari belakang sampai depan sampai dan striker atau penyerang untuk nendang gol itu dilakukan sama Arteta. Jadi makanya gua nggak setuju sama narasi bahwa ini semua salah Arteta. Ada beberapa salah Arteta. Cuman kita harus highlight juga 3 pemain di depan ini yang untuk striker Premier League aja nggak pantas performanya. Havertz bukan Havertz biasanya, Trossard bukan Trossard biasanya, Martinelli bukan Martinelli biasanya. Jadi ada masalah besar di sini. Sterling apalagi. Tapi kalau kita ngomong lawan Spurs ya, menurut gue di luar dari penyerang 3 dan Thomas Partey, menurut gue 10 out of 10 performances. Kita lihat Masus Kelly, kita lihat Declan Rice, Odegaard, Saliba, Gabriel, Timber, kuat banget gitu. Jadi apakah kita mau nyuruh Arteta sendiri yang nendang golinnya? Kita 4xG lawan MU gak bisa golin. Itu kan ada masalah besar. Dan kebetulan Arteta udah ngebuka bener-bener di presscon. Manajer yang biasanya main politik di presscon, cuman dia udah buka-bukaan. Kita sebelum dan setelah Gabi Jesus cedera, kita sudah ada plan untuk beli striker. Jadi harapan gue ada pergerakan. Udah mulai ngikutin Amorim nih Arteta. Sesko. Enggak, bukan Sesko. Infonya Sesko. Ada striker umur 22 tahun. Udah dong. Enggak, demi Allah gue gak bohong. Siapa? Masa 22 tahun gak ada namanya? Sesko 22 tahun mungkin. Enggak, striker umur 22 tahun. Sesko 22. Enggak kayak gak ada namanya, semua 22 tahun. Bukan Evan Ferguson enggak. Yang rame sehari 2 hari kemarin Sesko rame banget. Sesko. Oke, tapi kita ngomongin tadi kita bahas soal bagaimana kalau Arteta harus nendang bolanya gitu kan. Tapi dalam sejarah sepak bola, pemain yang sama bisa berubah di bawah pelatih yang berbeda itu banyak. Let's say kita case-nya kan 3 forward Arsenal. Di bawah Arteta gak produktif, gak bisa finish chances. Ya kan? Nah ini in parallel universe di sepak bola lain di dunia sana, di saat mereka diganti
coaching sistemnya, coachnya diganti, itu mereka bisa jadi Oke. berubah gitu. Itu lo nanggapin itu gimana? Gue setuju, tapi kalau emang talentnya mentok mau gimana ya? Menurut gue Martinelli dan Trossard, with all due respect ya, itu tidak sebanding sama Saka atau tengahnya itu. Dan Arsenal juga dengan berat hati walaupun boring kayak apa, menurut gue as positioning playing terbaik tetap di Premier League. Of the ball-nya terbaik, tapi emang gak ada itu tadi penetrasi, low block-nya boring, gak ada ruthlessness, karena itu di depan 3 itu menurut gue mentok ya untuk Arteta type of playing. Ya pembahasannya sama lagi gitu ya. Iya. Harus ada transfer, kalau nggak ya begini tim lo sampai tua ya begini gitu loh. Terus kita ngomongin soal set piece sekarang. Bayangin kita nggak usah terlalu deep di situ. Soal set piece, awalnya memang itu suatu fasilitas. Dimana oke, kalau corner kita punya chance nih karena kita latihan, kita punya sistemnya. Tapi lama-lama ini kayak narkoba. Lo iya dong. Tapi Ini kayak narkoba. Pemain bakal lama-lama udahlah. Gabriel, ya. Kalau kita kayak gini udah mendingan kita bawa ke corner aja. Itu gimana menurut lo? Gimana ya? Ini orang sama fansnya dibikin apa? Di chat North London muke coach set pieces sih siapa? Nicola Jover. Malah diglorifikasi. Itu valid kalau memang di on the ball-nya kita nggak melakukan penyerangan dan tidak mencoba untuk get into the box and getting chances. Tapi faktanya kita bagus banget. Kita lawan. Maksudnya belum pasti ini sepak bola 90 menit. Iya. Gak mungkin full corner. Gak mungkin. Dan in order to get a corner, you have to bring the ball to the front. Itu kan udah pasti kan? Iya kan? Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah si corner yang tadinya plan B atau fasilitas menjadi plan A? Ya menurut gua enggak sih, tetap. Menurut gua enggak. Kayak kita nyoba nyerang aja ya. Havertz you can miss however you want, terserah, ya kan? Yang penting we get the corner. Apakah itu di mentalitas? Iya, mentalitas. Arteta enggak, tapi apakah itu bisa jadi di dalam bawah sadarnya Havertz dan Martinelli dan Trossard? Bisa aja. Ya kan, mungkin mereka merasa ada safety net. Nih gue nggak miss nggak apa-apa. Gue ada back yang selalu bisa show up, Gabriel yang bisa di momen-momen kebutuhan terbukti bisa show up, bisa aja. Cuma apakah itu plan Arteta? Menurut gue nggak sama sekali. Arteta lebih hebat dari tahun itu. lalu Arsenal nggak jadi juara karena Aston Villa. Dan mereka ketemu lagi dengan Aston Villa. Aston Villa yang tahun ini juga nggak terlalu impresif ya. Mereka punya problem karena memang secara squad mereka tuh nggak lengkap ya. Firepower mereka tuh kurang sebenarnya menurut gue. Aston Villa memang ada Morgan Rogers, seorang nomor 10 yang menjadi pengobrak-abrik di lini serang. Tapi mereka lack of wingers sebenarnya. Mereka nggak punya wingers. Musa Diaby cabut, nggak ada yang gantiin. McGinn harus main di sana. Jacob Ramsey harus main di sana. Tapi mereka baru saja memasukkan satu pemain yang sangat klinis dan serem menurut gue, Daniel Malen. Oh iya bener Daniel Malen di Aston Villa. Tapi gue nggak yakin bakal main lawan Arsenal. Yes. Oke, kita balik lagi ke Aston Villa dengan keadaan yang begitu, keadaan yang lack of firepower lah. Apakah mampu mukul Arsenal kayak tahun lalu? Oh enggak, menurut gue ngelihat akhirnya for the first time pas lawan Spurs itu Arsenal nunjukin kalau mereka punya urgensi untuk menang. Beda banget kayak pas lawan Everton. Lawan Everton urgensi untuk menangin 0. Menit 80 parah. main di belakang itu parah. Masih oper-operan. Dan lo harus highlight satu pemain. Gue bingung. Di belakang ada, di tengah ada, di depan ada. Declan Rice. Gila. Itu dia. Sebut Rim sekali lagi di mic yang kencang. Menurut gue gak ada main Arsenal yang jago ya. Gak, Declan Rice jago banget. Lawan Spurs kemarin. Itu Luis Kelly jago kebantu Declan itu menurut gue. Ya Luis Kelly jago, cuman Declan jago parah. Di kiri dia, di kanan dia, di tengah dia ngoper. Tiba-tiba di depan mau shoot. Ini yang karena dia nunjukin di gondok kali mas striker kayak, kalian ini nggak bisa nge-shoot. Kalian ini nggak bisa apa-apa. Nih gue bisa nunjukin. Dan gue ngerasa kalau lo punya tim kayak gini bener-bener cuma tinggal menurut gue depannya. Karena bener yang dibilang Doli. Open play-nya Arsenal udah mencoba menurut gue. Open play-nya udah mulai mencoba nge-build bagus dan dia nyerang terus. Cuman letak berat depannya. Kita ngeliat Sterling ngakak gak gitu. Kita kan nobar nih kondisi ini. Ini kita ketawa tiap nonton Arsenal depan gawang kita ketawa. Karena kita tahu ini gak gol pasti. Parah. Menurut gue tuh striker yang 22 tahun itu keparahan Arsenal di lini depan. Walaupun kita udah ulang salah 20 kali ya. Dan digabung daripada urgency. Lu bilang mereka punya urgensi untuk menang dari game lawan Spurs, tapi kelemahannya tetap di lini depan. Nah ini mampu nggak
ngelewatin batu Aston Villa? Apa akan kesandung lagi atau batu Aston Gue Villa? expect menang. Menang menurut gue bisa menang kalau nggak seri sih. Seri itu ada kemungkinan karena defense Aston Villa lumayan menurut gue. Dan kipernya kalau lagi jago banget. Ya. Si Emi Martinez walaupun dia sedikit overrated ya. Ya. Cuman tapi yang harus dipikir adalah Arsenal bisa kebobolan. Oke dia 11 game unbeaten tapi cuma 2 clean sheet. Ya. Cuma 2 kali clean sheet. Nah, Itu itu mau angkat penurunan juga. ya? Enggak, sebenarnya gue mau angkat juga itu. Sorry ya gue potong. Banyak orang ngelihat 9 game 11 game 2 clean sheet. Itu bener. Iya. Dan itu yang jadi tanda tanya besar di dalam komunitas Arsenal. Soalnya kalau lihat dari XG dari semua gol yang kebobolan di 11 game terakhir, XG ditotalin itu cuma 0,5. Jadi bukan di posisi-posisi yang memang defense Arsenal terekspos atau memang kelalaian Arsenal. Jadi ya kita mau ngomongin luck di dunia di bola ada luck juga. Tapi ada faktor unlucky di Arsenal, jujur aja. Di Arsenal kayak kemarin, kalau bukan CV Gabriel yang waktu Jet Spence Trivela, itu kan penyerangan pertamanya Spurs. Iya. Kita bisa bilang Spurs yang clinical, cuman kita juga bisa bilang ini terjadi sering banget sama Arsenal. Arsenal dominate sekali serang di posisi yang nggak memungkinkan Ya, tiba-tiba masuk. Berarti mungkin problemnya di Raya, ada underperforming di Raya mungkin. Kalau Ya, XG-nya rendah tapi tetap gol ya kipernya. Ya mungkin. Artinya bola bisa melesat segitu gampang ke gawang kan? Bisa jadi. Dalam posisi yang Atau jelek. nggak biasa diserang. Gitu kan. Lawan Bournemouth sekali gol. Lawan Everton nggak nendang sama sekali. Pokoknya sering banget satu shot on target gol. Satu shot Oke. itu. Oke, lu lagi nyindir MU Arsenal. Enggak Iya. ke situ. Ya bisa. Kita udah selesai ngomongin Lebih keren sih. 0.5. ngomongin sang cosplay ke title contender, kita ke title contender beneran. Oke. Ini gue gak sabar nih tim saya. Liverpool. Iya. Ya, terus saya MU, bener lo MU. MU kan enggak title holder kita. Iya, kita nggak usah Country holder, kita yang megang Inggris. Jadi bukan piala lagi. Liverpool lawan Forest 1-1, struggle. Harus ditolong sama cornernya Jota dan Simikas. Iya. Besok mereka akan dijamu oleh besok kan apa ya? Brentford. Enggak. Oh, kemarin Forest, besok Brentford. Iya, Benar. besok Brentford. Brentford yang menurut gue di atas kertas dari formnya sama Forest menurut gue. Menurut gue nggak ada bedanya kalau gue nanggepin Forest sama Brentford tuh sama susahnya menurut gue. Nah ini apakah ini jadi batu sandungan lagi untuk Liverpool? Kalau lo ngeliat Brentford jauh lebih defense kan. Defense-nya mentok. Sama kurang lebih sih. Kurang Iya lebih. bukan, enggak, cuman bedanya di saat Nottingham lo ngelihat wingernya mereka dan midfield mereka itu benar-benar directnya tuh Direct cepet. directnya parah. Kalau misalnya Brentford mengandelin Wisa sama Mbembo. si Vevo ini parah dia ngandelin total nih orangnya. Iya. Ini tanpa Mbeumo hancur nih gue ngerasanya. Yang dimana tapi gue ngelihat Liverpool sekarang udah mulai kebaca. Orang-orang sudah mulai tahu Liverpool ini segampang apa. Iya. Yes, kita tidak bisa pungkirin lah. MU pun tahu. Menurut gua Liverpool tapi simpelnya adalah substitution mereka hancur. Pemain pengganti mereka nggak sebagus itu. Starting line pun nggak sebagus itu. Lu bingung. Darwin Nunes apa Jota itu cap cipcuk. Gak pernah. Mereka dia selalu. Apa? Mereka selalu dia di tengah. Darwin Nunes belakangan. nggak main. Belakangan Kemarin tuh. Darwin Nunes starting. Dia Diaz Gakpo 2 game salah yang dia. Kapan? Ya, selalu Gakpo kiri 2 sekarang game ya. yang nggak ada sempet Nunes Nunes sekali. Sekali. Ya kan berarti bener dong. Lu selalu ngambil presiden yang sekali. Bukan ngambil yang overall, dia ngambil yang satu. Ya. Gue gak mau highlight. Mau ngomong. Nggak, menurut gue Forest sama Brentford lebih gampang Brentford untuk type of play-nya Liverpool. Kalau Forest 3 back dan capek. Liverpool tuh ngadepin 3 back tuh apa? Tough. Dia nggak bisa penetrate kayak begitu tuh. Kayak jangan salah sebenarnya, sorry gue potong ya. Kandang tersusah untuk semua tim di Big Six adalah kandangnya Brentford. Stoke City. Kayak musim ini cuma yang menang Arsenal sekali. Dan tahun lalu juga satu tim doang yang menang kalau nggak salah. MU menang kok Kapan? lawan Brentford Kapan? season ini. Berapa kali? Ya apapun itulah, pokoknya gue nggak tahu datanya. Cuman Brentford terkenal di home adalah tim yang sangat susah dikalahkan. Iya. Itu yang bikin gue sebenarnya jadi tanda tanya. Yang gue sebenarnya Liverpool bad form nih bukan magic sebenarnya. Sebenarnya kalau kita ngelihat Liverpool belum sempat main di kandang-kandang susah di Premier League. Dia dapat keuntungan di paruh First half of pertama, the season-nya bersama.
nggak lawan Aston Villa away, nggak lawan Brighton away, nggak lawan Brentford away, nggak lawan tim-tim Chelsea, City away yang terkenal kandangnya susah gitu. Benar juga itu. Nah ini sekarang udah dijamu kan. Nah kita kelihatan agak Ini shaky. baru full away sekarang. Iya, jadi menurut gue Brentford bakal sama kayak Nottingham, bakal pragmatis. Gue lihat itu Nottingham pragmatis masterclass. Ya. Ini kita highlight dulu ya, bener-bener. Kalau tadi gue bilang ngobrol sama Mamat sama Ode juga, gimana caranya dia defense-nya kuat, terus ada 2 winger yang cepet parah, ya kan ada fasilitator di midfield, akhirnya ada terus di ujungnya ada striker number 9 klasik tinggi pelan. Redwood. Iya, jadi menurut gue kalau gue ngomong yang di Nottingham Forest lagi, menurut gue salah kena Christmas curse, Mat. Enggak. ini Tapi menurut gua- geng-geng apa Muslim yang habis salah. Gue mau menebalkan kembali ke Brentford ya, menebalkan ke Brentford. Kenapa Brentford sama susahnya dengan Nottingham, khususnya dari pengalir bola. Di Brentford jujur aja, Brentford punya Odegaard KW, Damsgaard, yang formnya musim ini unbelievable. Yes. Cek the stat, banyak contribution dia di gol musim ini banyak banget gitu. Dan ini bisa jadi problem. Dia bisa kasih bola from the deep. Dan yang nerima itu Wisa Bomo. Mbeumo. Jago Bomo. Jadi ini bukan joke gitu. Bomo Brentford ini jago bukan Soton yang lo harus struggle gitu. Emang bagus itu Bomo mau Wisa bagus. Super dia orang dari tadi. Bener-bener. Tapi Damsgaard Lo nyerang tim gue duluan. Gue gak nyerang, gue Lo duluan. Iya, tim menurut gue tim lo gak lah. sama Lanjut nih gue Brentford. gue mau emphasize ini Liverpool. Kenapa di Januari ada pressure menurut gue dari pemain-pemain Liverpool? Karena lo bayangin kayak 3 pemain terbaik mereka dalam waktu 5 bulan kontraknya habis. Contohnya. Itu alhamdulillah semua pelatih nggak di posisi Arne Slot. Lo bayangin sebelum lawan MU, THA itu dapat bet dari Madrid 20, 30, 40 juta. Dan itu di minggu yang sama dia pasti dapat pressure mungkin dari keluarganya, dari orang-orangnya nggak in the game. THA sangat tidak in the game. Ini lagi Gak ada kelihatan certainty. Lagi Van Dijk juga merasakan itu. Betul. Salah juga merasakan itu, nggak ada certainty. Jadi menurut gue psikologi 3 pemain ini juga faktor penting di Januari ini. Ya. Lo bayangin apa namanya? Ya Ini- iklan dulu ya guys. Ini Apa? ada sedikit iklan. Oh iklan. Enggak, gue lagi mau mencoba mau masuk ke kepalanya si siapa namanya Arne Slot. Bayangin dia ngadepin keadaan yang luar biasa. Iya. Nggak menarik seperti ini dan itu berasa buat semua tim ya menurut gue. Semua Betul. sohib-sohibnya Dan gitu. Brentford kita ngeliat on paper ya, Brentford sebenarnya lagi di form yang nggak baik-baik aja. Dia menang 1 di 5 dan di FA Cup kalah sama Plymouth. Oh, itu parah. Siapa kalah sama Plymouth Plymouth? lagi manajer bounce. Iya mungkin Wayne Rooney ya. Enggak, Enggak, itu Rooney terakhir. Rooney Enggak, dipecat. Tapi itu catatan Rooney terakhir. Udah enggak apa. Udah apa. Rooney yang Fundamental. iya udah masih Rooney. Tapi anything can happen lah, kita tahu di Brentford away. Cuman gue setuju yang Mamat bilang. Gue sebenarnya pengen ada share fenomena yang terjadi di fans Liverpool, cuman nanti ya pas ada waktu. Apaan? Oh, Ngomong enggak, aja dikit sekarang setuju kan ini sama Mama. waktunya. Nggak, Liverpool. nggak tahu ini sesinya. Sebenarnya gue kemarin gue nonton panjang pundit di UK namanya James Alcott. Dia fans QPR besar. Oh, tahu tuh gue tuh. Dan dia lagi sama pakar Liverpool. Dan ini mungkin lo bisa relate, Mat. Ini fans Liverpool ada di momen yang mereka merasa something is missing di season mereka. Padahal mereka di 3 tahun terakhir ini the best time of their life ya, the season gitu. Tapi something is missing. Dan dibongkar sama dia. Dan yang gue dapat adalah ada 3 hal. Yang pertama. Dan temanya ini tentang kehilangannya rock and roll. Satu dari jelasnya kalau kita ngomong rock and roll dari permainan. Mereka terbiasa dijamu sama permainan klub yang gila-gilaan. Sekarang dikasih jazz. Ya, yang biasa kita nonton video Mr. Beast di TikTok yang dikasih nonton film yang agak berat. Nonton Godfather gitu. Iya, nonton Godfather yang agak berat. Satu itu. Kedua, tapi bukan hanya di permainan juga, rock and roll dari segi apa yang terjadi di musim. Apa yang terjadi di kompetisi, apa yang terjadi di konteks. Nah, gue mau ngangkat ini apa setelah gue dalemin. Lo lihat perjalanannya Liverpool di bawah Klopp ya. 2018 mereka season pertama ya. Mereka heartbreak di Kiev yang salah dicederain sama Ramos. Iya. Abis itu season setelahnya
mereka nggak kalah, sekali kalah, ingat yang company Dan goal lawan City. Iya. dan lawan City dan company goal hampir 100 poin ya. Iya. Hampir 100 poin. 98 dia. Terus dia baru selesai, dia kasih lawan Liverpool, drama, akhirnya juara. Champions League dia Next juara. seasonnya lagi dia dikasih menang gila. Jadi dia udah terbiasa main lawan kompetitor yang berat, drama. Lawan game terakhir Aston Villa City Yang di comeback. yang ya. di comeback. Kok tiba-tiba sekarang kita gampang banget di nomor 1, kayak something is missing gitu. Biasanya ini gue harus gila-gilaan gebuk-gebukan tau gak? Jadi ada rasa anti klimatis yang dirasain sama fans Liverpool. Ngerti gak lo? Itu keren banget. Anggapannya gini nih. Sasuke kehilangan Naruto. anggapannya kayak misalnya cewek yang biasa di hubungan toksik nih. Biasa sama cowok yang Iya. toksik. Adem aja. Tiba-tiba dikasih sama cowok yang adem ayam dia bingung Nyari yang toxic. Dia demen sama yang megelin. Iya. Tapi itu poin yang Enggak, tapi poin sebenarnya yang kalau beautiful. menurut gue itu benar. Tapi yang kedua adalah uncertainty. Itu ngeganggu mereka. Itu ngeganggu parah. Iya. Mereka tahu musim depan is not gonna be the Nah, same. alhamdulillahnya menurut gue poin yang dia ngomong sekarang udah nggak toxic, gak ada saingan. Dengan keadaan uncertainty 3 pemain terbaik mereka ini lagi kayak begini, itu menjadi keuntungan. Dia udah punya spare 6 bulan di awal. Iya. Dia agak relaxing di transisi ini. Lo lusa lawan United atau lusa lawan apa? Dalam keadaan nih gue sekarang gini, TAA, dia legend of the club, local guy. Iya. Iya dong. Dia juga nggak mau pemain yang dia lahir di Liverpool tapi ngasih timnya itu 20-30 juta, dianggap Betul. betrayal. Iya. Iya dong, dia pasti Dianya nggak juga mau. Dia galau. juga si malakama. Dalam sisi Tapi lain, di sisi lain di umur Free. 26. Dan Summer bisa free. 26 dan yang nawarin Real fucking Madrid. Iya, Le. betul. Kalah. Ngerti gak? Terus kepalanya bengong dia nggak ada sama Bruno sama Garnacho dihajar-hajar, dia lagi bingung tuh. Belum Belum Van Dijk. salahnya dan Van Dijk itu ketular. Makanya Van Dijk tuh kan katanya berantem kan. Abis lawan MU tuh Ya, itu kan sama hoax. TAA. Hoax. Gak Itu tahu ya. hoax, Pokoknya Bikin maksud gue ini bahaya nih, uncertainty ini kalau nggak cepet-cepet dirapiin sama slot dan sama board, takutnya Liverpool nggak close the season, takutnya. Iya. Tapi itu poin dia beautiful tadi. Good Menarik good tuh. story from Dolly and keadaan Liverpool ya. Iya. Kita sekarang ke tim terakhir ya, tim yang datangnya telat karena jauh datangnya dari neraka. Oh, ini Beelzebub udah datang nih. Salah. Udah datang nih. Kerasa. Salah. Hah? Gimana? Beelzebub ternyata belum sempat. Sekarang Azazel. Azazel dulu. Azazel dulu. Dia sifat itu mereka transit terus gimana sih? Atau nge-shift? Mereka datang 10 menit Tapi ternyata yang berkarir paling lama di MU itu Tuyul. Oh gitu. CV-nya gue baca 20 tahun Tuyul. di MU. Ya kan? menang loh. Hah? Menang. Enggak, sekarang bukan Tuyul. Iya. Sekarang udah bukan Tuyul, udah resign. Azazel. Cuma yang paling lama. Iya. Itu juga lagi ke Chelsea. Iya. Jadi kalau ada award longest serving staff itu Tuyul. Meninggal yang lalu seru itu tadi kemarin. Pada datang. Kesian yang cewek. Ini gue nggak nonton si match lawan Soton. Jam 3 pagi, sorry. Bagus banget Lawannya sih, Soton, gue pikir akan menang gampang. Best match of the year itu. Terus Kalau lo live ngeliat score. skor, kalau lo ngeliat skor. Ini gue sofa score gue kok centang. Oh bantai ini gue pikir. Ternyata realitanya comeback. nggak seperti itu. Comeback. Kenapa sih? Ya 10 menit terakhir menurut gua enggak usah bahas Lu udah 10 tag menit. nih. Udah. Oh, udah. Oh udah. Kita bahas 10 menit terakhir aja. Enggak. Gue boleh buka nggak? Atau lu mau? 10 menit aja udah cukup ya. Gue tuh bingung nih. Gue tuh dari gue kecil nontonin tim yang punya Messi itu gue ngerasa kayak apa rasanya jadi fans saya. Gue baru berasa sekarang. Oh gitu. Iya. Gue baru nggak sekarang. Oh jadi ini rasanya punya Messi. Gitu. Coba gue boleh dive ke situ nggak? Amat dan Messi. Apa? Boleh. Gimana? Persamaannya di mana sih selain Kidal? Sama-sama right wing. Selain posisi. Energinya. Enggak, selain Apa posisi sih? sama Kidalnya. Vibes. Kenapa harus sama-samain selain posisi dan Kidal? The vibes, you know. Energi benar. Apa vibes? I'm just doing nothing, you know. Yes. Yes, pastilas. Rooney ini main gantiin Ronaldinho, gantiin Henry. Rooney. Iya, sorry Rooney lagi. Messi. Rooney. Oh Messi. Messi ini ganti Ronaldinho. Kita gantiin Henry. Cantona, gantiin Anthony. Iya. Ini apa? Amat ini lawan Soton. Apa? Samanya di mana? Enggak, AC ada dingin juga nih. Enggak, gini, gue akuin Amat jago, ya.
Tapi nggak perlu langsung lompat ke Messi. Iya. Gitu. Siapa lagi? Nggak, siapa lagi? Kita bingung. Lo mau amat dibenci sedunia? Apa? Mau. Sedunia benci ada gua sendiri. Ada gua. If the whole world was watching, I still dance with you. Oke. Oke. Drive highway, sen kan jadi nyanyi kan. Gue mau highlight mayoritas gamenya. Nggak mau yang 10 menit aja. Menurut gue jujur MU nih pemainnya sampah. Gak punya akhlak sama Amorim, gak ada apresiasi sama Amorim. Menurut gue zolim semua sama Amorim. Ini yang dibilang sama Bruno waktu lawan Liverpool. Kenapa ditanya lu seneng atau enggak? Bruno bilang enggak. Kenapa setiap game gak kayak gini? Itu. Dan gue ngelihat itu real di depan mata gue. Pecundang semua, gak mau Konkretnya siapa? Nomor satu. Semua. Enggak yang paling kelihatan lah. Paling sampah. Iya, Mainu, Højlund. Nggak, Højlund tuh kasihan. Højlund tuh pure kasihan. Enggak, gue gak nanya apa perasaan lo ke Gue Hayes. gak setuju parah sih sama Doli. Gue nanya Kurang yang setuju. Doli sudah katakan di mana ada pemain-pemain yang Enggak, Højlund enggak. kurang unmotivated. Højlund Work nggak rate-nya disupport. kurang. Itu siapa? Dia kolektif sih. Ya udah nih. Mainu gue setuju. Mainu. Mainu kenapa? Karena gak dapat gaji kan? Minta 200.000. Enggak. Iya kan? Sampai nyuruh agentnya. Agent colek Chelsea dong, suruh pura-pura beli gue. Enggak. Bullshit pemain lo. Enggak, ini juga bullshit dikali. Kok bullshit? Fabrizio Romano? Fabrizio Romano soto ini gue lihat Fabrizio Romano soto. Fabrizio Romano Kenapa bener? Oke, lama-lama oke, nih oke, gue oke, capek oke, juga oke, nih. Ini oke. tim gua. Kapan tim lu gak ngelucu? Ini kayak dia menang dalam tim gue. Gue bingung lah. Tim gue lagi sampah-sampah ini gak bisa menang loh. Gue capek dah. Gila dah. Kapan tim lu gak ngelucu? Tim gue dihina-hina mulu. Satu hari aja. Dia gak menang. Dia hoki. Cuman gue harap kemarin babak 1 selesai, gue harap ditabuk-tabukin semua Amorim. Enggak, ini Jujur. itu kemarin gue akan emphasize apa yang Amorim emphasize. Capek. Pemain ini capek 100 bentar dulu. Semua capek. Sebentar Arsenal dulu. capek. Lu lihat nggak energi lawan Spurs? 120 menit abis lawan Arsenal. Terus 2 hari abis lawan Liverpool, dan gue ngomong berapa hari yang lalu di sini beda memang. Kalau lawan Liverpool sama Arsenal kita reaction football, kemarin kita create the moment. Cuman di babak 1 itu Ugarte udah, Amorim yang ngomong Ugarte tuh capek. Gak tahu kenapa sama tim recovery-nya. Ugarte is late in high pressing. Tim kita nih belum siap untuk high press. Terus juga Bruno itu bola inside, dia ke outside. Maino juga late dalam high press. Euro berapa kali di take Momen-momen begini bikin tim tuh down, terus nervous. Terus juga Euro berapa kali dibalap 4 kali one on Sama one Suleimani itu. lawan Suleimani itu. Nggak, ternyata Kalau memang- kata Amorim the number 20, dia nggak tahu namanya, di konferensi pers ngomong Suleimani. Si Euro Disebut itu bentar, based on playing dia dulu, dia itu nggak bisa jadi wide center back. Dia harus main di tengah. Iya bisa. Oke. Dan memang di outshine sama si Suleimani itu. Iya, berkali-kali. Kali-kali one on one. Sampai akhirnya dia lo suruh mundur ngadepin dia. Pace it top Suleimani. Iya. Dan si Ivan Zurich ini Southampton kalau perhatiin dia man to man marking babak 1. Iya. Iya. Akhirnya ditumpuk sama Gue gak Amorim kenal sama babak pelatih 2. yang baru abis Russell keluar. Gua Nah belum si pernah Ivan nonton. Zurich ini katanya terkenal style play dia di Italia. Orangnya juga kalau lihat konferensi persnya agak lucu dia. iya, Dia lucu. ngomong nih tim gue 80 menit bagus, tapi nggak ada manfaatnya 10 menit terakhir naif. Bener dia ngomong begitu, lucu nih orang. Tapi di babak 1 Southampton menurut gue istimewa. Bener-bener gue ngeliat tim yang nomor 20 yang poinnya cuma 6. MU no chance at home in the fucking Old Trafford, zero chance, nggak ada energi, dead, dimakan semua sama Dibling sebagai inside midfield in the half space, Suameni di kiri, tengahnya Ugo Cuku, nggak bisa ngapa-ngapain MU, jujur aja ya. Gue setuju sih. Bagus ya, gue gak Gue lihat. setuju Jago Southampton. banget. Southampton bagus banget sih. Semalam Southampton dibling 70 menit bagus banget. sama si Kalau di Blink emang udah shines dari awal. siapa ya. Andre Jauh Ensule sih. tuh. Andre Mesule. Suameni itu ya, Itu Suameni. jago banget. Jago banget emang. Enggak, Euro emang belum Dimakan layak. Euro. Euro lagi belum layak. Nah sekarang gini, kalau lu boleh Mhm. ngerapihin sedikit lah, Iya. nge-tweak. Apa yang harus di-tweak lawan Brighton? Brighton. Mentalitas sih udah. Dan Zirkzee harus main. Zirkzee Itu yang harus berubah. main. Berubah tuh pas Højlund diganti Zirkzee menurut gua. Iya betul. Tapi Zirkzee itu kalau di awal, dia tuh kebayangkan tim itu main di 15-20 menit pertama dengan intensitas sangat tinggi. Zirkzee gak pernah punya itu. Iya. Dia selalu kalah. Apalagi Di Brighton intensitas ya, high tinggi. press, Dia harus selalu high kalah. intensity. Ini aslinya kalau ngelihat MU kenapa jago pas lawan Liverpool, itu simple. Liverpool pressnya nggak sebagus itu. Iya, di midfieldnya bolong juga. Midfieldnya bolong karena kita bolongin sih kalau itu. Damn. Kalau misalnya lawan Arsenal, lo lihat Arsenal dengan pressnya, dengan Odegaard maksa tim yang nge-press, itu kita kesusahan. Lawan Southampton,
bola di Man kiri di center back, kita pusing. Kemana nih kok ada 4 orang di depan gue harus gimana, gue harus kemana. Itu yang salah terus. Ini mana akhirnya lo ngelihat pas lawan Brighton ntar kita cuma tinggal bismillah Terus-terusan. Nah, gue lagi bilang dari kemarin, gue tuh gak pede pas MU lawan Southampton. Gue gak pede karena gue tahu MU Amat main jadi inside forward atau jadi wingback? Semuanya deh full. wingback. MU sekarang urgensi terbesarnya adalah beli nomor 10. Kunha. Iya. Kita butuh Kunha. Soalnya inside forward. Kenapa gak jadi ambil Kungku? Atau Isak, jangan Kunha, Isak. Menurut gue inside forward Garnacho sama Bruno apalagi di bawah 1 ya. Nggak work sama sekali. Itu dia. Nggak work sama sekali. Malah lebih bagus pas Anthony di kanan bareng sama Amat. Walaupun dia depan gawang, dia nge-shoot, Dia ngoper ke Ramsdale. itu dan dia ketawa. Kondisi kita lagi kalah, dia ketawa. Dia kayak tidak apa-apa. Tapi kalau menurut gue tim kita belum bisa untuk high press, belum bisa. Yang Amorim mau. Makanya menang itu buy time buat kita. Menang-menang kayak kemarin Dol. Itu buy time. Buying time maksudnya. Iya, buying time untuk sampai ke permainan yang Amorim. Jadi paling mau. get points, caranya apapun get points. Dan Amad Diallo Savior gue mau nanya sama makanya kita mau ngobrol sama Diallo. Kalau ada orang kayak gini mana enak ngobrolinnya. Oke, biar enak ini. Enak. Gue mau nanya sama dia. dia. Bawa ke meja manapun ya di Jakarta ini. Amat Diallo regenerasi Messi, nggak ada yang mau ngobrol di situ. Abis itu nggak ada satu pun nggak ada yang mau ngobrol. Apakah Messi pernah hat-trick 12 menit? Enggak, gue tanya ini. Ren, gue nanya sama lo. Saka pernah hat-trick gak ya di Premier League? Saka gak pernah. Rashford gak pernah. Gue ngomong yang pernah aja. The Legend Saka gak pernah hat-trick. Nggak tahu. Di Premier League. Gak tahu saya nanya. Ya menurut gue Amat carry once again. Diangkat MU dengan kesampahannya, ditarik sama Amat sekali lagi. Dengan kesam. Gol pertama top, kelihatan dia doang yang pengen, ya walaupun di 80-70 ke atas MU udah mulai ada urgensi ya. Cuman kelihatan Amat tuh pengen golin gitu. Dia pengen jadi be the man. Di yang gol kedua operanan dari Eriksen. Wah mahal itu operan mah. Itu Eriksen. Kan makanya gue bilang berkali-kali, siapa pemain yang MU butuh di transfer adalah kita cari Eriksen muda. Kalau perlu kita beli pil untuk memudahkan Eriksen. Spurs gila tuh waktu dia di Spurs. Nah itu dia. Itu Damsgaard. Ya kalau perlu Damsgaard gitu, kalau perlu Kunha, kalau perlu Nico Barella ya enggak? Itu tuh pemain-pemain yang kita perlu. Atau Isak Kalau naik ke depan. Oh tadi Højlund ini problemnya bukan di dia nggak bisa finishing. Isak. Dia tuh nggak ada yang supply. Dan dia nggak bisa build up play, nggak kayak Zirkzee. Makanya Zirkzee ketolong soalnya Zirkzee tuh kayak agak kayak Kane kemarin. Isak punya dua-duanya. Iya, cuman lu lihat berapa kali Højlund, lihat yang Garnacho miss. Iya. Yang Garnacho miss itu sebalulap itu orang. Garnacho-nya, iya. Højlund udah lari sampai ini. Pas dia ngoper, dia udah baik, dia udah gak selfish, dia udah gak mau nge-shoot. Tapi apa? Gak gol juga. Rem, sejauh ini lu expect MU stop di berapa? Mereka berapa? End di berapa? Gue ngeliatnya antara 3 atau 4 lah ya. Nah ini gue mau bawa fakta juga ya. Sebenarnya walaupun menurut gue suka Amorim dengan nilai-nilainya, cuman kemarin gue ngobrolin juga. Di saat Amorim masuk, mungkin 2 bulan yang lalu, itu posisinya MU sama Newcastle tuh 11-12. Kayak 13-14 tuh, pokoknya di atas bawah. How quickly the tide can turn. Newcastle dengan purple patch formnya dia yang menang sekarang di nomor 4. 9 game. Masih 9 game kan? Iyalah. Tapi konteksnya 9 times 3 udah berapa? Iya makanya 27 poin. Konteksnya jauh berbeda Newcastle dengan persiapan yang udah lama dengan. Loh, emang MU tidak persiapan sudah lama? Amorim terbatas latihannya. Amorim baru latihan 5 kali. Ya keadaannya beda sih. Iya, karena kita expect Newcastle kayak gini. Dia dari from start of the season Newcastle udah harusnya kayak gini. Memang. Tapi dia dip dulu, dia turun dulu, baru dia naik. Iya. Gitu. Nah maksud gue. Coba kalau MU ini udah berantakan, ganti pelatih. Gue nggak compare Rashford bermasalah apa. Gue nggak mau compare keadaan ya. Gue cuma bilang ngasih fakta seberapa cepat kalau positive thinking bisa berubah. Gitu. Semua tuh bisa berubah dalam 9 week. Ya gue selalu bilang kita udah Premier League sekarang kita udah hahi aja. Di season ini mau menang alhamdulillah, nggak menang kita ya sudah gitu ya kita. Tapi season depan kita Champions League, tenang aja. Kita Champions League dari menang Europa League kan masuk Champions League langsung kan. Iya. Kalau nggak kita Europa League, menang FA Cup kita Europa League juga kan dapat naik. Pokoknya kita aman. Tapi bau-baunya yang satu hal yang kayaknya agak pasti, ini kayaknya posisi Mainu agak ke geser.
sama Mas Luis Kelly papi. Collier juga Di Inggris Mainu agak ketuker dong sama Kok Mas Luis Luis Kelly. Kan Luis Kelly ngambil Luis Kelly left back. di Ah, mana? Emang bro? Luis Kelly posisi aslinya apa? Enggak, Luis Kelly Sejago ngambil itu left. dia Tetap- nggak pakai. Enggak lah, Luis Kelly baru aja. 1, 2, 3 Nggak, game. Luis Ya Kelly- Mainu di saat itu. Iya, beda. Nah, Mainu di saat itu udah 6 apa? bulan. Kok ada hajat-hajat Iya, Arsenal makanya di sini? Week out 6 bulan. Iya makanya ini gue ada prediksi, gue nggak bilang bakal fakta. Kalau Mas Luis Kelly keep up dengan performanya sama dengan apa yang terjadi dengan Mainu tahun lalu. Lo nih very smart Timeline-nya- face. your When own- it comes to Arsenal, jadi anak kecil lagi ya. Kenapa Mas Luis Kelly jelek? Tapi Enggak, pernah Luis di-try Kelly, di Luis Kelly tengah. left back menurut gua make sense karena sekarang Inggris Karena emang nggak ada, nggak Inggris ada. nggak punya left back. Iya, Karena iya, mereka gua- punya- satu gue gimmick, dua gue pengen highlight. Mas Luis Kelly ini timelinenya sama kayak Mainu. Oh iya. Seberapa cepat Nggak, belum, Mainu? belum. Iya, timelinenya di 6 bulan trajektorinya. Iya, timelinenya nih kalau dia bisa lanjutin. Kalau dia kayak gini terus sampai akhir musim, Kayak Mainu tahun dia lalu. akan menjadi Mainu. Iya, maksud Tapi gue kalau itu. dia keep the same performance. Iya, maksud gue itu. Ya menurut gua Kemarin Tuchel udah nonton, udah catat tadi gue lihat. Luis Oh, Kelly. udah Dan catat. Mainu Coret. Luis Kelly. nggak Mainu tapi Nggak, Iya, Mainu iya. tapi ininya agentnya hati-hati loh. Dan Ada dia main-main sama Chelsea gitu. ada aura sok chill Makanya guy gue mau bahas, tadi nggak ada yang kebanyakan. mau respon. Ya kan? gue capek dia nggak mau lari dong. Dia minta gaji 200.000. Iya, enggak, kan dia jelas alasan dia minta 200.000. Gak jelas anak umur 18 minta gaji 200.000. Karena dia kesel, lah gue 200.000 kontribusi ini Enggak, belum. 330.000 Apa? si anjing Siapa nggak agentnya? main. Agentnya siapa Action lagi? dia apa? Bikin-bikin sama Chelsea kayak gitu. Agentnya apa? Dia agentnya bikin cerita kalau dia tuh Chelsea minat sama dia supaya MU punya urgensi untuk ngasih kontraknya. Lah, it happens to everyone. Gak Itu agent-agent Apa sih sampah. sejak Gua kapan nggak kayak begitu? Kuna. Disgraceful buat anak umur segitu ya. Kuna. Ya. Kita ngambil kuna. Yang namanya digoreng-goreng masuk ke Euro di Euro nggak ngapa-ngapain. Nggak, Di Euro nggak Rim. apa-apain. Iya. Enggak lah, ngawur lah. Astagfirullahaladzim, kita nggak nonton. Ngawur lah. Ngaco, lu ngaco Inggris bener. secara Terus mau garis ngapain? besar nggak banyak apa. Semangat banget. Enggak, bukan Inggris ya, di Inggris banyak ngapa-ngapain. Tapi Mainu termasuk yang nggak banyak kontribusi. Iya. Enggak ada. Di Inggris Di juga. Euro. Iya. Lah gue nonton. Dia Le. tidak Gua- layak untuk main jadi main. Le, Sebetulnya ya. Le, gue nonton loh, Le. Gue nonton bener-bener gue nonton. Bedakan ya, tolong bedakan layak untuk main dan pas main berkontribusi atau enggak. Itu tolong itu beda. Dia berkontribusi lah, sedep banget. Anda menonton tidak? Apa yang Anda tonton? Tapi Jangan-jangan ada salah. Gue fans Inggris loh. Iya terus? Gue ngeliat TAA di CM berkali-kali gue awasin setengah Nah, mati. itu iya gua. di awal-awal. Iya akhirnya siapa Iya. penggantinya? Ganti-ganti, corner kadang-kadang. corner. Kadang-kadang main Ya, apa sih corner? Emang bener? Mau gue dibang, mau gue dibang, mau gue dibang lagi, mau gue dibang lagi. Corner nih punya Vogilnya Southgate waktu itu makanya dia main mulu. Gue capek banget corner kayak jago nih orang. Corner. Akhirnya lihat pas Mainu yang main. Lu bandingin dari knockout sampai final siapa? Mainu. Iya, terakhir Mainu. Mainu terus. Gallagher apa kabarnya Gallagher? Di Gallagher Atletico. ya. Apa sono? Atletico Madrid. Gallagher. Oh, ya. akuin Riem, Mainu nih Sorry ya, Atletico Madrid top of the league. Main enggak? Top of the league. Tahu tuh. Main lah. Main terus. Iyalah. Wah, hati-hati. Mainu nih keluar harus akuin banyak sok coolnya banyak. Ih nggak mau lari. Sampai ke bawah ke permainan. Gini, Iya. tapi gini Rim, kalau agent enggak anak muda begitu berat Rim. Enggak, lu Itu tuh gue inget lu tuh Mourinho. enggak, lu tuh udah biasnya apa? Ya di saat Doli sama ini sama soal lu semua sama. Wow. Di saat nih pemain lu enggak ada salahnya. Ngerti enggak? Enggak Ini agentnya di saat berat nih pemain juga lu nih. enggak ada salahnya. Kan gue udah bilang dia pakai salah, dia nggak mau lari. Umur 18 tahun minta gaji 200.000, lu bilang wajar. Gue bilang wajar in the state of the club, yang dimana ada pemain nggak main, pemainnya tolol 350.000. Itu di solve bukan berarti ada pemain bukan berarti ini, nambahin gaji main. dia ngerasa lah, gue I have something to offer in this club. Ya gue merasa 200.000. Apa yang di offer belakangan? Ya karena belum dikasih aja gajinya, makanya dia belum mau ngoper apa-apa. Dia kayak enggak, gue gak mau ngasih power gue dulu. Oh jadi dia nggak mau ngoper ya? Nggak, apa? Nggak, Nggak berarti ngoper dia sampai nggak mau daftar. ngoper. Waduh. Ngoper apa ngoper? Ngoper, ya itulah. Nggak, ini apa sih Mainu kena juga apa? Karena agentnya kita nonton ini bola selalu seperti itu. Kita contoh Kuna season ini gimana? Kuna di transfer Indonesia ini. Ada tiba-tiba agentnya ngenawarin dia ke Arsenal. Buat apa? Cuman buat apa dia perpanjang kontrak? Iya nggak? Ini berlaku terus-terusan. Van der Sar kayak gini juga dulu. Tapi lu harus tahu fenomenanya biasa orang kalau udah dikasih kontrak dia mau mainnya gini. Turun. Udah dapat gaji nih, secure 5 tahun. Sekarang aman. masalahnya Mainu Hidup belum gua. dapat aja. Ada udah males-malesan. Udah lagi dapat. Dia kayak lagi kebingungan sama caranya Amorim deh Maino. Nggak, karena Lagi gini. belajar. Gini. Dia lagi kelihatan. Lo harus tahu dulu. Ya atau tandemnya nggak suportif.
Apa ini tandem? Lo mau nyenggol yang top 1 CDM sekarang nih. Itu mau lu senggol. Yang kemarin bunuh diri. Ya Allah itu Maino sih nggak nonton soalnya dia nggak lihat bunuh dirinya ini udah kodar Allah gila. kena back. Nggak sengaja itu Kena bola back. di shoot kena sininya. Iya. Nah kalau pemain-pemain yang memang sudah dikutuk ya sama Tuhan, wajar nggak dimainin? Astagfirullahaladzim. Nggak nih. Kalau Maino nih gue kasih tahu ya. Lo tau pemain muda kan? Pemain muda tuh adalah safety netnya klub. Kata-kata gue. Oke, jadi pemain muda itu masih belum tahu posisinya di mana. Iya, yang di mana menurut gua kalau kita nyenggol Mainu agak bodoh menurut gitu? gua. Karena Mainu masih belum tahu. Menurut gua Mainu adalah posisi 10. Gua ngerasa. Enggak. Oke, lu ngikutin gue di situ masih masuk. Enggak. Cuma lu mau nyambungin ke Nomor 10 enggak. Enggak. Lu enggak ngerti. Lu nyambungin ke Rico Lewis, enggak nyambung begini. Mainu itu nomor 10. Enggak, Mainu udah nomor 10 jauh nggak lebih ngerti, bagus. lu nggak ngerti jokesnya dia. Mainu enggak. Beneran, gua beneran. Mainu mereka Lewis ini sama. Dua-dua itu nomor 10 menurut gua. Di saat dia di depan dia jauh lebih kontribusi. Kita nonton Mainu our savior last year. Berkali-kali lawan Liverpool, lawan Aston Villa, lawan Wolves. Makanya kan kita heran kenapa nih tahun ini si Maino jadi agak gembel begini. Iya kayak banyak pikiran taktik secara belajar, taktik banyak belajar. pikiran. Sama rambutnya lo lihat makin. Tapi dia agak pusing. agen tuh juga jangan megelin. Gue inget Mourinho ngomong, nih uban gue setengah kata Mourinho. Gara-gara agen. Lasana Diarra. Uban gue setengah nih gara-gara agennya Lasana Diarra. Setiap main bagus weekend Minta naik gaji. ngetok agennya minta naik gaji. Gue nggak mainin, nelpon mau keluar. Full uban. Ini agen-agen begini yang menghambat pemain-pemainnya maju dan Biasanya 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 keluarga. keluarga sepupu, atau terjadi kakak, nggak tahu adik. kenapa main kulit hitam ya, nggak tahu kenapa. Iya, karena mereka lebih family kan rootsnya. Oh kalau Maino UK sih gue nggak tahu. Enggak, Nggak, maksudnya African, kalau gua ngomong main enggak, African. African roots itu biasanya manajemennya itu entourage itu keluarga. Nah kalau keluarga ada unprofessionalism kan di dalam situ. pasti. Nah udah itu yang bikin kepala Iya, pusing. berat. Udah Iya. itu aja untuk review dan preview di hari ini. MU Kita akan akan kalah lawan kembali Brighton. di lawan Brighton apa? Teko? Kalah. Kalah. Enggak. Ini Old Trafford loh. Yes. Enggak mana. Oke. Kalah. Sebelum kita Kita tutup, akan- gue boleh satu Oh, statement lusa nggak? kan? Mat, kalau gue boleh satu statement nggak? Buat Premier League secara general ya. Menurut gue besok Brentford lawan Liverpool hilang poin, terus Arsenal di bulan ini sign striker, the league is wide open. Buat siapa? Setuju nggak? Tolong di Setuju, clip ya, setuju. Gil ya. Tolong di clip ya. Saya butuh kalau bensin. Liverpool Saya lose poin. Saya butuh bensin. Wide ya. open, gue gak bilang Arsenal menang. Saya butuh Wide bensin open. ya. Wide open aja. Wide open Oh, aja. oke. The title race is open. Oke. Kita balik lagi bisnis baby. Saya butuh bensin ya. Oke, Jadi itu oke. aja, kita ketemu lagi di hari Senin karena akan ada review. Cuma Chelsea nggak ada ya karena Chelsea mainnya telat. Jadi Iya. Chelsea bakal ada di Jumatnya. Nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Jangan lupa di subscribe, notification bellnya, follow semua account social media kita dari TikTok, Instagram @gerombol. Dan buat lo yang mau berita-berita Chelsea bisa follow gue @oralatas di Instagram. Ada Abang Amarabat juga @matchdar. Ada @doli_alatas, ada Karim @karimnasar. Kita ketemu di episode selanjutnya. Let's go. Nah.